Pada video kali ini gua akan membahas VeChain, BNB, SFP, SXP, dan Matic Polygon. Dari mulai prediksi harga dengan technical analysis dan beberapa sentimen fundamental terbaru. So, tonton video ini sampai selesai ya guys. Gas bro. Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana gua akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gue berbagi pengetahuan tentang cara mendapatkan cuan dari kripto. So jangan sampai kelewatan ya. Caranya kalian subscribe dulu channel ini dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum ke pembahasannya, ada pesan-pesan berikut ini dulu ya guys. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue ada informasi penting. Kalau ini ada sebuah website yaitu namanya thisbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke thisbito.com. Oke, dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di sini depan kita, samping kiri ini ada pergerakan market, Bitcoin market cap, di mana Bitcoin menguat pergerakan selama 1 bulan terakhir ini. Bitcoin masih dalam pergerakan menguat ya. Sebelum kita ke 5 koin tadi, gua akan buka sedikit chart dari Bitcoin dulu ya. Seperti yang udah gue gambarkan di depan, di sini bisa dikategorikan kalau si Bitcoin sekarang ini membentuk sebuah inverted head and shoulder guys. Dimana ini shouldernya, ini right shouldernya, ini headnya, dan dia ini kelihatan sepertinya BTC berusaha breakout ya guys. Lihat. Kita rubah ke time frame 4 jam. Di sini dia sedang melakukan retest ya di area resisten. Ini seperti yang udah gua prediksikan sebelumnya ya. Ini area-area resisten yang krusial ya. Dimana kalau dia bisa breakout dari sini, pergerakan tren bullishnya akan segera kembali dimulai lagi. Ini udah angin-angin segar ya. Kelihatannya udah mulai angin segar. Semoga Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk area-area yang perlu diperhatikan ya, kalau kita lihat ya di sini kan udah gua bahas ya. Ini adalah area resistennya itu di harga 58.000 ya. Ini ada area resisten yang harus di breakout dan diikuti dengan volume. Tapi kalau kita lihat secara volume ya, memang sudah ada volume akumulasi ya, lumayan ya beberapa hari terakhir ini. Kita rubah ke time frame 1 hari. Lihat, dalam 2 hari ini sudah ada mulai akumulasi, dan tapi volumenya belum begitu besar ya. Tapi ya, we hope so. Kita harapkan BTC hari ini closing di atas harga 58.000 ya guys. Kalau dia bisa closing hari ini di atas 58.000, ya tren naiknya semakin kelihatan. Dan ya sangat menarik juga buat pergerakan altcoin. Nah, dimana sekarang yang pertama gua akan bahas VeChain ya. VeChain semakin kesini semakin banyak diperbincangkan juga, apalagi juga baru kemarin diperbincangkan di media CNBC Amerika ya. Nah ini dia ya. Ya, para holder VeChain semakin senang ya saat VeChain disebutin di acara CNBC ya. Lihat, little mention of VeChain on CNBC. Love to see it. Jadi banyak yang suka gitu VeChain di mention di CNBC. VeChain. Oke, nah sebuah sentimen yang bagus. Dan sekarang kita lihat ke technical analisisnya. Bagaimana pergerakan si VeChain saat ini ya. Ya, ini gue menggunakan time frame 4 jam di sini. Ya, seperti yang kita lihat di sini sekarang VeChain masih berada di area resisten ya. Dia sedang melakukan sebuah retest ya di area sini. Ini masih area-area yang sangat baik buat kita akumulasi ya. Karena ini masih area resisten ya. Di sini sempat gue gambarkan di area sini. Ini ya. Di sini adalah area penting resisten dari si VeChain ini. Kalau dia bisa bertahan di atas resisten ini, menurut gua tren kenaikannya akan semakin tinggi, dan target kenaikan dari gua masih sangat tinggi ya. VeChain ini gua targetkan bisa ke harga 0,37547 untuk beberapa waktu ke depan, mungkin minggu atau bulan. Ya, semoga secepat mungkin ya. Tapi secara fundamental dan juga technical, VeChain ini masih dalam sebuah tren dan konsolidasi yang baik guys. Jadi buat kalian yang masih belum punya, masih boleh menurut gua ya. Tapi ya
Kembali lagi, do your own research ya, bukan financial advice ya. Silahkan kalian cek kembali, riset kembali mengenai VeChain. Dan gue juga udah ada melakukan pembahasan VeChain ini, kalian silahkan tonton video-video gue mengenai VeChain ini ke belakang ya. Gue udah rekomendasikan, masih di harga di bawah ya saat itu ya di sini ya. Dan pasti sekarang nggak ada yang nyangkut ya kalau nonton video dari gue. Gue harapin dia bisa setidaknya membentuk sebuah konsolidasi candle, membentuk sebuah W di sini guys. Seperti misalkan ya dia bisa begini guys. Nah dia akan menarik kalau dia bisa membentuk sebuah W seperti itu ya. Dan di sini juga ada beberapa resisten ya, yang pasti akan lebih luar biasa kenaikannya apabila dia bisa breakout dari area resisten sini ya. Kalau dia bisa breakout dari sini, target kenaikannya ke harga target gua ini sangat memungkinkan ya. Dan resisten kedua sepertinya dia akan lumayan bergejolak di area sini ya guys, di area harga 0,26 dan 0,27 dolar. Dan untuk area support yang patut kita perhatikan yaitu di area harga 0,22314 dolar ya. Ini area supportnya ya, udah gua gariskan ya, gambarkan ya. Ini juga kalau yang main jangka pendek mungkin boleh dijadikan sebagai area support dan area cut loss ya. Nah ini ya ada berita terbaru hari ini juga, ada sentimen baru dari VeChain, diantaranya juga masuk lagi ke sebuah TV nasional di mana saluran bisnis berbahasa Inggris dan pemerintah CGTN membuat video expository singkat tentang pertumbuhan blockchain pasca COVID-19. Video dan artikel tersebut menampilkan kemajuan VeChain dalam mengembangkan solusi bisnis, menjelaskan bagaimana teknologi dapat diterapkan pada keamanan pangan dan industri pengendalian infeksi. Ini juga udah sempat gua bahas ya, kalau VeChain ini salah satunya bekerja sama juga dengan UNICEF ya. Udah gua bahas pada video-video sebelumnya mengenai VeChain. Bukan rahasia lagi bahwa VeChain ini memiliki posisi teratas ya, dan hubungan dekat dengan banyak organisasi yang didukung oleh pemerintah ya, yang merupakan posisi yang patut ditiru untuk perusahaan penyedia blockchain. Dan next kita ke BNB ya. Oke, di sini di depan kita udah ada chart dari BNB ya. Apakah dia membentuk sebuah diamond pattern? Hampir ya. Kalau kita lihat nih, dia hampir membentuk sebuah diamond pattern ya, tapi kurang sempurna. Kemungkinan kenaikan BNB bisa ke area sini. Dan juga karena ini diamond pattern, kemungkinan dia turun juga ke sini guys, ke area support symmetrical triangle yang lama. Ini dia salah satu contoh dari diamond pattern ya. Nah, untuk menentukan di mana apakah dia bisa breakout dari diamond pattern, ya dia dari garis ini guys. Kita lihat pergerakan dari, kalau dia bisa breakout dari garis ini ya, kalau dia breakout ke atas ya bisa ke area target ya. Kalau dia malah breakdown dari area segitiga, buat segitiga apa nih, dari garis ini, garis diamond patternnya, dia bisa breakdown ya ke area sini guys. Jadi ini dua kemungkinan ya. Tapi kalau kita lihat ya pergerakan sekarang, sepertinya ini akan breakout dari diamond patternnya menuju ke area bullishnya ya. Ya itu targetnya dari situ ya guys, bisa ke harga 700 dolar, itu target dari gua ya. Untuk area stop loss yang perlu kita perhatikan ya, perhatikan aja di area sini guys, itu di area 608 ya, buat yang main pendek. Menurut gua sih BNB ini salah satu koin investasi ya, cocok buat jangka panjang aja, jangan di main pendek-pendek sayang guys. Nah sekarang kita lihat sentimen apa sih buat BNB ini ya, yang bisa ngebantu pergerakan dari chartnya juga. Ini ada berita yang memberitakan antara Dogecoin dan BNB ya, karena jumlah market kapitalisasi dari si Dogecoin ini udah hampir mendekati besarnya kapitalisasi market dari BNB guys. Gila Dogecoin ya. Pemberitaan hari ini sebenarnya paling banyak sih masih pemberitaan terhadap Dogecoin ya, pemberitaan terhadap Dogecoin nggak henti-henti ya beberapa hari ke belakang ini. Dan ya kita lihat nih dari jumlah market capnya guys, lihat ini market cap dari si Dogecoin 92 juta, dan ini market cap dari BNB 98 juta. Ini so close, ini deket banget. Gila, apakah BNB bakal tersalip oleh Dogecoin? Wow, gila sih kalau ini bisa tersalip, nggak masuk akal. Gila, ini sebuah shitcoin yang melampaui sebuah koin yang berfundamental jelas gitu, sebuah koin yang berfundamental luar biasa gitu. Wah gila sih Dogecoin. Ya mungkin ya hari ini
sentimennya hanya itu ya. Kalau gua lihat yang paling naik sih segitu dulu ya. Mungkin next kita cek SFV ya. SFV atau Sepo ya. Ini di sini gua udah gambarkan, di sini dia bisa membentuk sebuah triangle di sini ya. Ini ya guys, dan di sini juga udah gua prediksikan kalau dia bisa breakout dari area ini ya. Triangle yang warna kuning ini guys. Garis kuning, atau gua ubah dulu ke warna putih. Nah, kalau dia breakdown dari area harga 2,4674, dia turunnya bisa lumayan dalam ya. Bisa ke sini guys. Bisa ke area harga 1,9. Kalau dia bisa breakout dari area situ, kemungkinan kenaikannya bisa ke harga 3,24. Tapi menurut gua secara tren ya masih bagus sih, masih bagus. Meskipun dia sempet ya secara tren pendek ini memang dia masuk ke area tren turun ya. Lihat. Ini kan tren bullish-nya. Dia breakdown dan dia sedang membentuk konsolidasi, tapi dia tidak membentuk sebuah lower low baru ya. Dia malah membentuk sebuah new higher low ya. Setelah lower low ya, higher low, dia membentuk sebuah higher low lagi. Tapi menurut gua ini pergerakannya lebih ke pergerakan akan ke bullish ya guys. Menurut gua, prediksi dari gua dia akan breakout dari area sini dan menuju ke atas. Gua masih sangat optimis ya dengan SFV ini atau SFP. Nah, tapi ya kalian tetap harus disiplin juga guys. Kalian harus perhatiin area-area supportnya juga ya. Itu tadi yang udah gua sebut di area 2,4. Di area 2,4 dolar ini kalian harus perhatikan. Selama dia tidak breakdown di area situ, menurut gua SFP masih boleh di hold, dan kalau yang belum punya masih boleh ngambil karena ini masih di area bawah nih. Sekarang kita cek sentimen apa buat CSFV ya yang baru-baru ini terjadi. Kira-kira ada sentimen apa buat CSFV? Kemarin ada ini ya, event ini kapan nih? 4 Mei ya, event NFT ya pada Sepo ini ya. Kerjasama dengan Bakery Swap ya. Ya, cuma itu doang sih buat si Sepo ya. Sentimen terbarunya ya. Lanjut kita ke SXP ya, atau Swipe nih. Dan di sini kita udah punya SXP ya. Sebenarnya pergerakan beberapa hari ke belakang ini mirip juga dengan SFP ya, SXP ini ya. Lihat, katakan juga dia sedang membentuk sebuah triangle lagi di sini. Dan ya, ini area supportnya masih gambar yang lalu ya. Ini area support yaitu di harga 4,6. Menurut gua selama dia masih berada di atas harga 4,6 dolar nih masih sangat aman sekali guys. Secara tren masih sangat bagus. Lihat, dia sedang membentuk cup and handle yang besar ya. Jadi menurut gua secara tren ini masih sangat bagus untuk si SFV ini. Apalagi ya teman-teman sih yang ikut video gua ya, apalagi yang di channel Telegram juga pasti udah pada cuan banget sih buat si XSP ini ya, karena gua udah kodein di area sini waktu itu di harga-harga 3 dolaran sekian, dan sekarang ya masih sangat cuan lah. Dan gua pun SXP ini masih hold, gua masih punya juga. Dan target kenaikannya kalau dia bisa breakout dari area triangle itu, kalau bisa breakout di sini ya, ya targetnya masih sama, yaitu ke harga 6 dolaran dulu ya guys. 6,3 dolar itu target dari gua, target rasionalnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu tadi di harga 4,6 ya, buat supportnya ya, buat area cut loss. Nah, dan kita lihat ke sentimennya ya, kira-kira apa nih buat CSXP ini ya. 4 Mei kemarin baru mengeluarkan desain web barunya ya. Apa lagi? Update baru ya, yaitu ada Swipe NFT Marketplace, Swipe with, Swipe Chain, Swipe Ignition, Swipe Reward Token, SXP versi 2. Wah, banyak sekali nih update terbaru dari Swipe ini. Dan lihat, Twitternya sudah checklist ya, sudah verified ya. Jadi ini sebuah perusahaan atau koin yang jelas ya, fundamentalnya jelas ya. Selanjutnya kita cek Matic ya, atau Polygon. Kita lihat perkembangan Matic seperti apa sekarang. Apakah sudah menarik? Karena kemarin kan gue udah bahas juga, kemarin masih belum menarik karena masih dalam tren. Dan nah ini dia Matic sekarang juga masih dalam trend down ya, tapi dia sekarang menempel di area-area resisten trend line sini ya. Apakah ini mengindikasikan dia akan breakout? Nah, kalau dia breakout baru sudah menarik ya. Kalau dia breakout keluar dari garis ini guys ke atas, dan itu udah menunjukkan ke tren yang lebih menarik guys. Tapi kalau sekarang dia masih berada dalam sebuah tren penurunan ya, masih belum bagus lah buat kita ngambil Polygon atau Matic ini di harga sekarang guys. Ini masih belum menarik ya, kita tungguin aja ya. Area yang perlu kita perhatikan ya, yang kalian mau nyicil mungkin kalian tunggu boleh di area harga 0,697.
Kalian boleh pertimbangkan di area situ ya, di harga 0,697. Tapi kalau misalkan di breakdown lagi ya kalian harus siap-siap cut loss dulu ya, karena turunnya bisa lebih tajam nih. Kira-kira di area sini nih, ini untuk batas toleransi ya, itu di harga 0,674. Nah apabila dia breakdown ke area situ, menurut gua kalian lepas dulu, karena turunnya bisa ke harga 0,549. Nah baru kalian ambil lagi di area sini guys. Ini area-area yang patut kita perhatikan ya, buat area serok ya, dia itu harga 0,697 sama 0,5493 dolar. Itu untuk si Polygon Matic ini ya. Kita lihat ke sentimennya ya. Paling juga sentimen terbarunya dari Polygon ini, dia masuk ke CoinGecko top 30 trending ya. Dari mulai 1 Mei sampai tanggal 7 Mei 2021, Polygon ini menduduki peringkat 1 ya di top trending CoinGecko. Wow, luar biasa ya. Dan di bawahnya ada Dogecoin guys. Dan ya mungkin hanya itu sih beberapa sentimen yang menarik buat si Polygon sekarang ini. Ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian like ya, dan juga subscribe juga buat yang belum, dan juga bantu share ke teman-teman kalian ya. Dan ya, semoga video kali ini bermanfaat. Seperti biasa, salam cuan to the moon, gas bro, and peace.